Hai. Welcome back to my channel Great Movie. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam kondisi sehat selalu ya guys. Kali ini saya akan membahas film Cina bergenre action berjudul Ip Man 4 The Final yang rilis pada tahun 2019. Ip Man 4 The Final sendiri menjadi film pamungkas kisah Ip Man. Film ini menceritakan tentang perjalanan Ip Man ke Amerika untuk mencarikan sekolah baru untuk anaknya Ip Jin. Namun, ketika di Amerika, Ip Man menghadapi banyak masalah. Salah satunya adalah ketika bertemu dengan komunitas kungfu di Amerika yang mengamuk karena tindakan muridnya Ip Man yakni Bruce Lee. Film ini penuh dengan ketegangan dan air mata, sebab menceritakan tentang akhir dari sebuah perjalanan hidup sang legenda Wing Chun. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita bilas filmnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Terima kasih. Film diawali dari Ip Man yang divonis menderita kanker kepala dan leher. Dokter menyarankannya untuk berhenti merokok dan menawarkannya untuk melakukan kemoterapi. Mendengar itu, Ip Man hanya terdiam saja, dan film pun dimulai. Di pagi harinya, ada seorang pria kulit hitam mendatangi sekolah Wing Chun. Ia tersenyum setelah melihat foto Grandmaster Ip Man. Karena para NPC ini tak bisa berbahasa Inggris, maka si Kibo ini diusir. Gak suka akan perlakuan si NPC ini, si Kibo pun melawan dan baku hantam pun terjadi. Ketika si Kibo hendak menendang, tiba-tiba saja Ip Man datang dan memblokir tendangannya. Akibatnya, si Kibo pun terpental. Uniknya lagi, si Kibo justru happy. Dia malah memeluk Ip Man. Ternyata si Kibo ini muridnya Bruce Lee. Dia bernama Billy. Bruce Lee sendiri adalah muridnya Ip Man yang sekarang telah menetap di Amerika. Billy pun memberi Ip Man undangan turnamen karate di Amerika bulan depan, beserta tiket pesawat dan buku kungfu buatan Bruce Lee. Ip Man tampak senang, namun ia menolaknya karena tak punya banyak waktu. Ip Man pun beranjak pergi. Billy kemudian menitipkannya kepada murid Ip Man dan langsung kabur. Di sebuah sekolahan, Jin, anaknya Ip Man, menghajar temannya gara-gara komik. Ip Man pun dipanggil ke sekolah. Pak Kepsek terpaksa mengeluarkan Jin dan menyarankannya agar Jin disekolahkan ke luar negeri saja. Ip Man hanya bisa pasrah dengan keputusan tersebut. Sepertinya, Ip Man setuju menyekolahkan Jin ke Amerika. Malam harinya, Ip Man mengundang sohibnya si Bob ke rumah. Ia meminta Bob untuk menjaga Jin selagi Ip Man pergi ke Amerika nanti. Kemudian, Jin keluar dan memprotes keputusan ayahnya. Di sini, Jin sangat banyak bacot. Dirinya tak mau ke Amerika. Ia bahkan tak mau sekolah. Dia cuma mau belajar kungfu saja. Kalau ayah boleh, kenapa aku tidak? Kenapa selalu aku yang disalahkan sejak ibu meninggal? Bob pun segera melerai mereka dan menenangkan Ip Man. Keesokan harinya, Ip Man terbang ke Amerika. Setibanya di Amerika, Ip Man dijemput oleh Gun. Ip Man harus berkunjung ke Asosiasi Pertolongan Tiongkok atau APT guna mengurus surat rekomendasi untuk sekolahnya Jin. APT memang berwenang untuk mengurus masalah perizinan pendatang Cina di Amerika. Setibanya di APT, Ip Man disambut oleh para master kungfu. Sebelum menyampaikan niatnya itu, ketua APT, yakni Master Wan, terlebih dulu minta tolong kepada Ip Man untuk menegur muridnya, yakni Bruce Lee. Karena dia telah mengajari kungfu kepada orang-orang asing. Bruce Lee juga menulis jurus-jurus dalam bahasa Inggris. Dia bahkan menghadiri turnamen bela diri karate. Master Wan risau. Di masa depan, orang-orang asing ini akan menyerang balik orang Cina menggunakan kungfu. Mendengar itu, Ip Man cengar-cengir dan langsung menolaknya secara halus. Ip Man menilai kalau Master Wan sangat lebay. Alhasil, Master Wan dan Ip Man terlibat adu mekanik. Mereka saling dorong-dorongan meja yang terbuat dari kaca hingga pecah. Lepas itu, Ip Man pun permisi pergi. Ip Man jadi tak dapat surat rekomendasi itu. Saat sudah berada di tempat penginapan, Ip Man menelpon anaknya Jin yang berada di Hong Kong. Tapi, yang mengangkat malah sohib Ip Man, yaitu si Bob, dikarenakan Jin masih merajuk. Sementara itu, Master Wan ternyata juga punya anak yang masih remaja. Gadis ini bernama Yona. Yona sangat bosan berlatih kungfu, tapi ia sangat menyukai cheerleading. Keesokan paginya, Gun menemani Ip Man menemui kenalannya agar mau mengurus surat rekomendasi sekolah Jin. Tapi, ia menolaknya. Dia hanya mau bekerja pada Master Wan yang reputasinya jelas.
Mereka berdua pun pulang dengan wajah kecewa. Di malam harinya, Ip Man memutuskan untuk menghadiri undangan Bruce Lee. Bruce Lee lumayan terkejut saat melihat gurunya di tribun. Di acara inilah, Bruce Lee menunjukkan pukulan 1 inci legendarisnya. Selesai acara, Bruce Lee bersedia membantu membuatkan surat rekomendasi sekolahnya Jin. Kebetulan, Bruce Lee punya murid pengacara. Bruce Lee kemudian memperkenalkan murid istimewanya. Dia adalah Hartman, sersan staf marinir di Amerika. Saat lagi asik-asiknya ngerumpi, tiba-tiba para NPC karate datang menantang Bruce Lee. Bruce Lee menerima tantangan itu di luar. Dengan sangat mudah, Bruce Lee menumbangkan ketiga karateka tersebut. Ip Man cuma tengok-tengok aja dari dalam. Kemudian, dari kejauhan seorang senpai juga menantangnya. Bruce Lee pun menghampirinya, dan baku hantam pun terjadi. Karateka ini akhirnya kalah dan mengakui kehebatan Bruce Lee. Keesokan harinya, Ip Man berkunjung ke sekolahan Jin nantinya. Sambil membawa dokumen, ia sempat menunggu Bu Kepsek sebentar. Dan ternyata, Yona, anak dari Master Wan, juga bersekolah di sini. Ia berlatih cheerleading dan terpilih untuk tampil di sebuah pertandingan. Namun, temannya si Warkamsi ini iri dan memprotes gurunya karena menganggap Yona tak pantas. Tetapi, Bu Guru beranggapan lain dan tetap memilih Yona. Adegan beralih ke Ip Man. Bu Kepsek menerima dokumen tersebut, tapi ia tetap butuh surat rujukan dari APT. Tapi, apabila Ip Man mampu berdonasi $10.000 untuk sekolahan, maka berkas-berkas tersebut sudah tak dibutuhkan lagi. Ip Man tentu saja tak sanggup. Ip Man pun pulang dengan rasa kecewa. Saat tiba di luar, Ip Man heran melihat adanya keramaian tak jauh darinya. Dan ternyata, itu merupakan Yona, yang lagi dikeroyok oleh si anak laknut beserta kawan-kawan NPC-nya. Kedua tangan Yona pun disegel. Kemudian, si anak laknut mencukur Yona punya rambut. Yona mampu melepaskan diri. Ia pun mendorong si laknut sampai pipinya terluka. Mamam tuh. Saat tangan Yona hendak dijepit dengan pintu, tiba-tiba saja Ip Man memblokir pintunya. Ip Man kemudian mendidik para bocil-bocil NPC itu. Dimulai dari jewer, jitak, tekan hidung sampai tampal pantat. Para bocil-bocil NPC ini pun akhirnya kebur terbirit-birit. Lalu, Ip Man mengantarkan Yona pulang naik bis. Mereka pun ngerumpi. Ip Man pun curhat tentang masalahnya. Yona bersedia membantu Ip Man agar bisa mendapatkan surat rekomendasi tersebut. Di lain tempat, si anak laknut mewek mengadu ke emaknya. Lalu, emaknya menelpon suaminya agar mengusut tuntas kasus ini. Bapak si anak laknut ini ternyata punya jabatan yang lumayan berkuasa. Setibanya di rumah, Yona membujuk ayahnya agar mau memberikan Ip Man surat rekomendasi. Master Wan heran melihat wajah bonyok anaknya. Bukannya kasihan, Master Wan malah menggampar Yona. Seketika itu, Yona langsung menangis. Ip Man pun sontak membelanya. Lalu, Master Wan bilang, "Kau nggak tahu apa-apa karena kau nggak tinggal di sini." Mendengar hal itu, Ip Man pun beranjak pergi. Namun, Master Wan menantang Ip Man baku hantam. Master Wan tak mau Ip Man memanfaatkan Yona demi surat rujukan tersebut. Mereka berdua pun adu mekanik di hadapan Yona. Baku hantam berjalan dengan sangat sengit. Keduanya sama-sama ahli. Baku hantam pun terpaksa berakhir karena adanya gempa bumi. Mereka berdua tak melanjutkannya. Ip Man pun pulang dan bilang bahwa dirinya mengantar anaknya untuk melindunginya, bukan untuk surat rujukan tersebut. Ip Man kembali menelpon anaknya Jin. Tapi seperti biasa, Jin ogah-ogahan mengangkat telepon Ip Man. Keesokan harinya, di markas marinir Amerika, para taruna sedang berlatih karate. Murid Bruce Lee, yakni Hartman, sedang menderek boneka kayu. Sersan Barton meminta Hartman untuk menyingkirkannya, karena di sini bukanlah museum Cina. Tapi, Hartman menolaknya. Akibatnya, Barton menantang Hartman untuk adu mekanik melawan Colin, si instruktur karate. Jika Hartman menang, maka boneka kayunya boleh berada di dalam markas marinir. Colin dan Hartman pun bertarung. Tapi naasnya, Hartman bisa dengan gampilnya ditundukkan, dan Barton pun membakar boneka kayu tersebut.
Di lain tempat, Yona mengunjungi Ip Man dan memberinya surat rujukan tersebut. Ip Man langsung merobeknya, karena dia tahu bahwa Yona memalsukannya. Selain karena surat, tujuan lain Yona berkunjung untuk mengundang Ip Man hadir di acara festival. Ip Man menerima undangannya, dan Yona pun pamit pulang. Di lain tempat, Hartman menunjukkan kungfu Cina pada sang komandan. Si komandan tertarik dan ia memerintah Barton untuk mempelajarinya. Sedangkan Hartman disuruh ke festival Cina untuk menelitinya. Barton yang dongkol mengadu pada Colin. Colin pun berencana akan mengunjungi festival Cina dan membuktikan bahwa karate jauh lebih efisien. Lalu, malam festival pun tiba. Ip Man hadir di acara festival itu. Di sana juga ada Hartman yang sedang buat konten. Yona meminta Ip Man duduk di kursi master. Namun, Ip Man menolaknya dan menyuruh Yona bersiap untuk tampil. Di lain tempat, Master Wan sedang mengurus berkas di kantornya. Tiba-tiba saja, Walters, bapaknya si anak laknat, menangkap Master Wan atas tuduhan kasus imigran gelap. Master Wan pun dibawa ke kantor imigrasi. Sementara itu, di acara festival, Colin dan murid-muridnya naik ke atas panggung. Dia memprovokasi dan menantang para master untuk melawannya. Satu persatu master turun, dan satu persatu pula dikalahkan. Hingga pada akhirnya, Master Chiang pun turun tangan. Master Chiang memberikan perlawanan, tapi itu tidak berarti apa-apa. Di saat Colin hendak menghantamnya, tiba-tiba Ip Man menendangnya dan baku hantam pun terjadi. Colin tumbang dan dibawa pergi. Kemenangan itu pun disambut sorakan dari para tamu. Saat Yona bergembira atas kemenangan Ip Man, tiba-tiba pamannya datang dan bilang bahwa ayahnya diciduk oleh petugas imigrasi. Mereka pun bergegas ke sana. Di lain tempat, Barton menjenguk Colin yang babak belur di rumah sakit. Melihat itu, emosi Barton pun tersulut. Dia pun berencana ke APT malam ini juga. Tanpa cukup bukti, Walters menuduh Master Wan memalsukan surat rujukan kepada imigran gelap Cina. Tentu, Master Wan menyangkalnya. Tapi, tetap saja karena punya dendam pribadi, maka Walters pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap semua orang Cina di APT. Ip Man dan Yona tiba di kantor imigrasi. Mereka bertemu dengan Billy. Ip Man pun bertanya, apa yang sebenarnya terjadi. Billy menyarankan Ip Man agar menjauh dari APT malam ini, karena timnya akan melakukan penggerebekan ke sana. Sontak, paman Yona pun menelpon ke APT dan mengabarinya. Saat tengah menelpon, tiba-tiba APT diserang oleh Sersan Barton. Mendengar itu, Ip Man bergegas ke sana. Barton sedang mencari Master Wan. Dan orang APT pun terpaksa memberitahunya. Bergegaslah Barton menuju kantor imigrasi. Setibanya Ip Man di APT, Ip Man tak bertemu Sersan Barton. Lalu, Gue memberitahu orang-orang APT untuk segera meninggalkan tempat ini, karena petugas imigrasi akan datang. Barton yang baru tiba di kantor imigrasi meminta Walters untuk mengizinkannya membawa Master Wan. Ia ingin bertarung melawannya di pangkalan militer. Setibanya di markas, Barton membangunkan para taruna termasuk Hartman untuk menyaksikan pertarungannya melawan Master Wan. Baku hantam pun akhirnya dimulai. Naasnya, Master Wan harus takluk di tangan Barton. Ia bahkan mengalami cedera parah. Di lain tempat, Ip Man membawa orang-orang APT ke sangkarnya Bruce Lee. Di sana, mereka dirawat oleh Bruce Lee. Orang-orang APT pun minta maaf kepada Bruce Lee, karena selama ini sudah berprasangka buruk padanya. Tak lama kemudian, Bruce Lee mendapat telepon dari muridnya Hartman. Dia melaporkan bahwa Sersan Barton menghajar Master Wan sampai cedera parah. Ip Man pun pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Master Wan. Di rumah sakit, Ip Man mencoba menelpon Jin lagi, dan seperti biasa, si Bob yang mengangkatnya. Ip Man pun bilang pada Bob bahwa dia punya kanker. Mendengar itu, Bob pun bergegas menyampaikannya dan memaksa Jin untuk menerima teleponnya. Ip Man pun meminta maaf karena sudah menamparnya, dan Ip Man berjanji akan mengajarinya Wing Chun sepulangnya nanti. Mendengar itu, Jin hanya bisa menangis terseduh-seduh sambil bertanya kapan Ip Man akan pulang. Ip Man bilang akan pulang setelah semua urusannya di Amerika selesai.
Ip Man pun meminta Hartman untuk mempertemukannya dengan Barton. Tapi saat hendak pergi, Yona mencegahnya karena mengkhawatirkannya. Tapi Ip Man meyakinkannya kalau ia merupakan ahli bela diri. Melawan ketidakadilan merupakan tujuan dari bela diri itu sendiri. Dan Ip Man pun beranjak pergi. Keesokan harinya, Hartman mempertemukan Ip Man dengan Barton di markas marinir. Barton sangat antusias untuk membalaskan dendam soibnya Colin. Baku hantam pun terjadi. Karena penyakit kankernya, Ip Man cukup kesusahan menghadapi Barton. Ip Man sempat terkapar, tapi kemudian ia bangkit lagi. Memenangkan duel setelah ia menotok tenggorokan Barton hingga tumbang. Ip Man pun memperoleh standing ovation dari para taruna. Setelah semuanya selesai, Master Wan memberikan surat rujukan tersebut kepada Ip Man. Ip Man pun menerimanya dan pamit pulang. Setibanya di rumah, Jing minta diajari Wing Chun. Ip Man pun mengajarinya. Ip Man bilang akan memperagakannya sekali saja, jadi tolong direkam. Film diakhiri dengan kedatangan Bruce Lee yang mendatangi upacara pemakaman masternya Ip Man. Bruce Lee pun memberikan penghormatan terakhir pada sang Grandmaster Wing Chun. Dan film pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang setia mengawal dari film Ip Man 1 sampai Ip Man 4 ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.